Halo guys, balik lagi sama gua Tio Nugroho dari channel Gadget Boy ID. Oke, jadi hari ini gua mau compare P40 Pro versus iPhone 11. Buat harganya juga udah hampir sama ya, tapi lebih murah di P40 Pro. Sekarang itu udah di angka 11 juta. Kalau pinter nyari bisa di bawah 11 juta. Sedangkan iPhone 11 barunya itu sekitar 12-an juta. Kalau kalian mau nyari yang bekas itu sekitar di angka 11 juta. Ingat ya, kalau nyari iPhone bekas itu harus pinter banget milih. Jangan sampai dapat barang yang zonk. Oh ya, kedua HP ini gua jadiin daily driver. Gua pakai HP ini itu udah sekitar 1 bulanan. Alasan gua pakai 2 HP ya karena Huawei nggak ada GMS. Makanya gua pakai 2 HP. Jadi HP yang kedua itu buat buka GMS. Selain itu juga iPhone 11 ini gua lebih sering pakai buat video dan bikin story di Instagram. Karena sampai saat ini iPhone masih yang terbaik buat IG story dan video yang super smooth. Tapi kalau buat foto gue lebih suka di Huawei karena lebih cakep. Nanti gue bahas. Pertama gue mau bahas desainnya dulu. Gue lebih suka di P40 Pro karena lebih berasa premium banget. Seriusan dah, warna dari Huawei-nya itu mewah banget. Warna silvernya tuh aduh jatuh cinta banget tuh gue. Apalagi dipaduin sama Dove-nya. Buyar dah. Banget bro. Sama desain kameranya yang udah cakep banget, ditambah lagi sama logo Leica, berasa premium banget. Lu tahu sendiri lah kamera Leica harganya itu mahal. Kalau buat iPhone 11 kayaknya nggak sebanding ya. Harusnya itu gue bandingin sama iPhone 11 Pro. Tapi karena gue nggak punya, jadi ya gue bandingin sama iPhone 11 aja. Karena harganya udah mirip. Kalau iPhone 11 ini lebih ke orang-orang yang suka warna gonjreng kali ya. Biasa aja gitu menurut gue. Kalau desain jelas menang telak di P40 Pro, tapi balik lagi ke selera masing-masing sih. Oh iya, dua-duanya ini juga udah pakai kaca depan belakang. Frame-nya juga udah sama-sama aluminium dan udah dapat sertifikasi IP68. Jadi aman lah buat dibawa pecek-pecekan. Kalau buat genggaman tangan, gue lebih nyaman di iPhone daripada di Huawei karena lebih compact. Buat di kantong juga masih enak kalau di iPhone. Makanya gue sering naruh iPhone itu di kantong. Kalau Huawei gue taruh di tas. Buat speakernya juga sama-sama masih mono. Enggak deng, iPhone 11 udah stereo. Tapi di atas ini nih, suara itu kecil. Dan buat layar P40 Pro itu lebih vivid, sedangkan iPhone lebih ke natural. Yang bikin gue kecewa berat itu pas lagi buka YouTube di P40 Pro. Tau lah ya, Huawei nggak ada GMS, jadinya gue buka YouTube harus dari browser. Dan layar itu nggak bisa full screen. Dan buat resolusi pixelnya lebih tinggi di P40 Pro, 1200 x 2640 pixel. Sedangkan iPhone 828 x 1792 pixel. Buat ukuran layar juga lebih gede di Huawei, 6,58 inch. Kalau di iPhone itu 6,1 inch. Huawei juga udah disupport HDR10, sedangkan iPhone belum. Layar Huawei juga udah pakai OLED, sedangkan iPhone masih pakai IPS LCD. Sama-sama support 16 juta warna. Dan refresh rate di Huawei udah 90 Hz, sedangkan iPhone masih 60 Hz. Ditambah sama layar P40 Pro yang udah curve melengkungnya itu sampai tumpe-tumpe bro. Sedangkan di iPhone masih standar aja. Model kamera depan P40 Pro juga udah kekinian karena udah pakai tompel tapi agak kegedean sih. Tapi masih oke. Sedangkan model kamera depan iPhone masih modelan mainstream. Pony. Dan buat security HP-nya iPhone cuman ada Face Unlock, sedangkan di Huawei udah bisa fingerprint di layar dan Face Unlock. Buat sekarang yang wajib pakai masker sih gue lebih prefer di fingerprint ya, karena lebih gampang kebaca. Sama Huawei juga udah ada Always On Display, sedangkan iPhone belum ada. Oke, jelas kalau buat kualitas layar dan desain menang telak di P40 Pro. Tapi kalau buat OS, Huawei pakai MIUI 10 dengan basis Android 10, sedangkan iPhone pakai iOS 13. Tapi di sini gue udah update ke iOS 14 beta. Agak susah sih bandingin OS-nya karena udah beda alam. Yang paling enak buat dibandingin ya iPhone masih ada GMS, sedangkan Huawei P40 Pro nggak ada GMS. iPhone 11 menang telak sini. Lanjut buat jeroannya. Buat iPhone pakai prosesor A13 Bionic 7 nanometer, sedangkan Huawei pakai Kirin 990 7 nanometer. RAM-nya 4/64 GB buat iPhone, tapi ada juga yang 128 GB dan RAM 8/256 GB buat Huawei P40 Pro. Agak jomplang sini. Nih buat skor Antutunya 451 ribuan buat di Huawei. Kalau buat di iPhone 496 ribuan.
Nggak nyangka sih iPhone bisa menang. Pantas aja gue main di PUBG Mobile itu dapat di settingan Smooth Extreme dan HDR Extreme buat di iPhone 11. Dan buat Huawei P40 Pro gue dapat di settingan Smooth Extreme dan HDR-nya yang masih high. Kalau buat performa gue lebih mantap di iPhone 11 karena feel smoothnya itu yang bikin nagih banget. Dan buat respon layarnya juga masih enak di iPhone. Masih terbaik sih produk Apple kalau buat main game tipe FPS. Tapi bukan berarti Huawei nggak enak buat main game ya. Masih enak menurut gue, masih asik. Respon layarnya juga masih enak, tapi tetap lebih enak di iPhone 11. Buat game dan performa jelas menang telak di iPhone 11. Lanjut buat setup kameranya, agak kurang seimbang sih. Huawei udah kerjasama sama Leica, brand kamera yang harganya mahal banget. Jadi gue bikin seimbang aja ya, alias gue tes kamera utama, kamera depan, dan wide angle-nya aja. Kalau buat kamera utama, P40 Pro pakai resolusi 50 megapiksel, sedangkan iPhone 12 megapiksel. Lanjut buat kamera ultrawide-nya, Huawei pakai 40 megapiksel dan iPhone 12 megapiksel. Dan buat kamera depan, Huawei 32 megapiksel. Kalau iPhone itu 12 megapiksel. iPhone 12 megapiksel semua ya. Nih gue kasih contoh fotonya. Buat detail fotonya sih asli juara banget di P40 Pro. Dan buat ultrawide-nya, walaupun range ultrawide di iPhone 11 lebih jauh, tapi tetap aja detailnya masih jauh lebih cakep di Huawei. Dan buat kamera depan, aduh jauh deh, asli lebih cakep di P40 Pro. Menang telak deh kamera foto Huawei P40 Pro. Cuma kalau buat video, buat perekaman video sama-sama udah mendukung OAS buat kamera utamanya. Di Huawei gue bisa ngerekam di resolusi 720p sampai 4K 60 fps. Kalau buat iPhone gue bisa ngerekam di 1080p sampai 4K 60 fps. Dan udah support perekaman stereo sound recorder di iPhone. Ini perekaman video 4K 60 fps. Buat Huawei smooth sih, tapi nggak lebih smooth di iPhone. Asli, iPhone kalau buat video itu smoothnya juara bro. Kanan Huawei P40 Pro lebih smooth yang iPhone ya ini. Lihatin kan? Wah masih kalah sih, cuman kalau warnanya lebih gonjreng yang P40 Pro. Kalau yang iPhone lebih natural kali ya, kayaknya lebih gelap gitu. Lebih detail banget di ini di Huawei. Warnanya juga lebih detail, objek-objeknya juga lebih detail. Oke. Dan ini buat perekaman video 1080p 60 fps. 80p 60 fps sama aja. Lebih smooth yang iPhone. Di Huawei, wah parah nih. Patah banget. Kalau di layar sih patah-patah banget ya. Smooth di iPhone. Warna langitnya lebih kelihatan di iPhone. Nggak tahu nih kalau asli. Cuman detailnya tetap bagusan di Huawei. Oke. Dan ini buat perekaman video kamera depan 4K 60 fps. 60 fps. Range-nya deket banget nih yang Huawei. Padahal ukuran jaraknya sama nih. Lebih jauh yang iPhone. Lebih detail yang iPhone kayaknya. Huawei kurang banget nih kamera depannya. Bagus di iPhone videonya. Dan buat baterainya, Huawei ini pakai 4200 mAh, lebih besar ketimbang iPhone yang cuman pakai 3110 mAh. Dan buat ngecasnya juga lebih cepat di Huawei karena udah mendukung fast charging 40 watt dan udah support reverse wireless charging 27 watt dan dua-duanya juga udah support wireless charging. Tapi di Huawei udah bisa 27 watt, sedangkan di iPhone masih belum. Kalau buat kepala casan di iPhone cuman 5 watt. Aduh,
kecil banget ya. Tapi pas buat pemakaian itu gue dapet di screen on time 4 jam 12 menit. Dan baterainya si Huawei udah nyentuh di 32%, sedangkan iPhone masih di 60%. Lebih awet di iPhone ya. Tapi gue nggak komplain sih sama Huawei karena walaupun baterainya cepet habis, ngecasnya juga cepet banget. Asli, cuman butuh 1 jam buat ngecas ngisi dari 0 sampai 100%. Kalau buat iPhone gue butuh itu sekitar 3 jam buat dari 0 sampai 100%. Kalau buat keseluruhan baterai sih kayaknya Huawei lebih layak buat jadi pemenangnya. Oke, kesimpulan gue ya, kalau gue disuruh milih beli mana, gue bakal beli P40 Pro. Cuma karena nggak ada GMS alias Google Management Service, harapan gue jadi pupus. Gue lebih rekomendasiin iPhone 11 aja. Tapi kalau kalian mau membiasakan diri tanpa GMS ya pilih P40 Pro. Karena desain, kualitas layar, sama buat foto dan ngecasnya cepet banget buat di Huawei. Juara sih nih Huawei. Tapi kalau kalian lebih suka bikin video, IG story, dan ngegame FPS yang smooth banget, iPhone 11 ini juara. Hebatnya iPhone itu pas ngegame pas panas banget sekalipun gak bakal nurunin performanya. Beda dengan Android, dia pasti bakal nurunin performanya biar HP-nya nggak terlalu over panasnya. Waktu itu juga gue sempat bimbang sih sama dua HP ini, makanya gue beli dua-duanya aja biar nggak pusing. Tapi lama-lama kok kayaknya gue emang nggak bisa kalau nggak pakai GMS, alias masih susah dan ribet kalau buat buka aplikasi. Gue berharap sih Huawei harus ngembangin dengan cepat buat ngakalin si GMS ini. Walaupun bisa sih install GMS, tapi ya sangat nggak direkomendasiin. Oke, sekian aja video gue kali ini. Like kalau kalian suka dengan video ini, dislike juga nggak apa-apa. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Gue Tio Nugroho cabut. Bye-bye.